Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, jumpa lagi untuk belajar bersama Bu Emma. Kali ini kita akan mempelajari alur dan sudut pandang cerpen. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menerangkan unsur intrinsik cerpen yang lain. Ada tema, tokoh, penokohan, latar, dan amanat. Masih ingat kan? Nah, sekarang kita masuk ke pengertian alur. Apa sih alur itu? Alur atau plot merupakan urutan peristiwa atau jalan cerita pada sebuah cerpen. Pada umumnya, alur pada cerpen diawali dengan perkenalan, konflik masalah, lalu penyelesaian. Alur terbagi menjadi 3 jenis. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju merupakan jalan cerita dengan peristiwa yang dimulai dari awal hingga akhir, atau dari masa sekarang ke masa depan. Alur mundur adalah cerita dengan peristiwa dari akhir ke awal. Nah, di sini penulis mengawali kisah dengan konflik, lalu penyelesaian, dan memperlihatkan masa lalu atau disebut dengan kilas balik. Yang ketiga, alur campuran merupakan gabungan antara alur cerita maju dan mundur. Alur campuran akan menyuguhkan peristiwa yang dimulai dari tengah cerita. Selanjutnya, sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang pengarang saat menceritakan kisah pada sebuah cerpen. Sudut pandang ada 2 macam, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Apa sih bedanya? Kalau sudut pandang orang pertama, tokoh utamanya adalah aku. Sedangkan sudut pandang orang ketiga, tokoh utamanya adalah dia atau nama orang. Jadi, kalau kalian pengen tahu sudut pandang yang digunakan apa sih, kalian lihat dulu tokoh utamanya. Tokoh utamanya itu aku atau dia. Nah, sudut pandang orang pertama ada 2, yaitu sudut pandang orang pertama pelaku utama, yaitu aku, menceritakan diri sendiri. Misalnya, di dalam cerita itu, tokoh aku hanya menceritakan diri sendiri. Sedangkan orang pertama pelaku sampingan, tokoh aku menceritakan tokoh lain. Contohnya, hari ini suasana hatiku sedang tidak enak karena Rina, temanku, sedang sakit. Rina adalah temanku yang sangat baik. Dia tidak sombong dan juga dermawan. Nah, di sini tokoh aku sedang menceritakan tokoh lain, yaitu Rina. Seperti itu ya contohnya. Nah, sudut pandang orang ketiga juga ada 2 macam. Yang pertama, orang ketiga serba tahu, yaitu tokoh dia menjadi tokoh utamanya. Jadi di sini fokusnya hanya menceritakan tokoh dia. Yang kedua, orang ketiga pengamat, yaitu dia menceritakan orang lain. Jadi di sini tokoh dia fokus untuk menceritakan orang lain. Nah, demikian ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.